kepada 260 juta penduduk Indonesia. Bencana nuklir merupakan mimpi terburuk bagi setiap negara yang mengalaminya. Selain banyaknya korban jiwa, kerusakan yang terjadi pun cukup dahsyat dan tentunya menimbulkan kerugian yang sangat besar serta berlangsung lama. Terlebih penanganan yang buruk pasca kejadian membuat hal itu semakin menakutkan. Berikut ulasan mengenai petaka nuklir terburuk sepanjang sejarah dalam Top 5. Ledakan demi ledakan lainnya. Hal ini semakin parah karena selain menimbulkan ledakan dahsyat dan kebakaran, kejadian ini juga melepaskan moderator neutron grafit ke udara. Akibatnya, api menjadi sulit dipadamkan hingga memakan waktu 1 minggu lamanya. Selain itu, debu radioaktif kemudian tersebar di udara kawasan Uni Soviet bagian barat dan Eropa. Pada tahun 1986, 30.000 penduduk Pripyat mulai dievakuasi. Dampak ledakan nuklir berlangsung lama. Pemerintah Uni Soviet yang sebelumnya menutup-nutupi kejadian ini akhirnya buka suara. Hal itu direspons dengan munculnya aksi protes internasional atas bahaya yang ditimbulkan oleh emisi gas. Limbah-limbah radioaktif dikubur di sekitar 800 tempat sementara, kemudian inti reaktor yang memiliki radiasi berbahaya ditutupi sarkofagus beton dan baja. Namun hal buruk terjadi setelahnya. Pada saat kejadian, setidaknya 50 orang pekerja tewas akibat ledakan pertama. Lusinan pekerja yang selamat namun akhirnya meninggal karena terjangkit penyakit serius akibat terpapar radiasi. Selain itu, jutaan hektar lahan pertanian terkontaminasi dan tak dapat digunakan kembali. Hewan-hewan yang lahir setelahnya ditemukan dalam keadaan cacat dan mati. Bencana Chernobyl memicu kritik terhadap prosedur yang tidak aman dan cacat desain dari reaktor milik Uni Soviet tersebut. Debu radioaktif yang tersisa kian meluas dan meracuni langit negara-negara lain seperti Belarusia, Ukraina, Italia Barat hingga Prancis. Setelah bencana tersebut, barulah Uni Soviet berbenah menjauhkan dari pemukiman penduduk, lahan pertanian hingga membentuk zona eksklusif meliputi area 2.634 km. Namun hingga tahun 2000, reaktor ketiga Chernobyl ditutup dan praktis PLTN Uni Soviet hanya menjadi sejarah. Itulah sekian informasi mengenai petaka nuklir terburuk sepanjang sejarah. Penjajahan menjadi salah satu memori yang tak akan terlupakan. Begitu banyak penderitaan dan kenangan buruk. Meski demikian, ada sejumlah negara di dunia yang tak pernah dijajah oleh bangsa asing. Mereka berhasil membangun negaranya meski ada sejumlah upaya bangsa asing untuk menguasai. Kira-kira negara mana sajakah? Berikut informasinya untuk Anda. Thailand jadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Negara ini melakukan beberapa negosiasi dan menganut sistem kerajaan Siam pada abad ke-19. Kerajaan Siam ini pun dapat membebaskan diri dari pemerintahan kolonial. Thailand juga sering dijuluki negara mandiri yang sering menggunakan frasa tanah kebangsaan. Denmark tidak pernah mengalami masa penjajahan oleh bangsa asing. Alasan utamanya ialah kekayaan alam yang tidak melimpah dengan wilayah daratan yang tertutup salju abadi. Karena tak pernah dijajah, Denmark tidak memiliki tanggal kemerdekaan. Negara ini justru pernah tercatat menjajah beberapa daerah di Eropa. Sekarang Denmark menjadi salah satu tujuan wisata yang populer di Eropa. Jepang merupakan salah satu negara Asia yang lolos dari penjajahan Barat. Belanda dan Cina sempat mendirikan pelabuhan dagang di wilayah Jepang. Namun karena kekuatan militer yang besar dari Kekaisaran Jepang, mereka berhasil dikalahkan dan diusir keluar Jepang. Negara ini pernah mengalami keterpurukan setelah peristiwa bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Liberia. Alasan Liberia tidak bisa diduduki Eropa lantaran saat itu tengah mendapatkan dukungan Amerika. Beberapa negara seperti Inggris, Portugal, dan Belanda sempat berusaha menguasai Liberia dengan mendirikan pos perdagangan di seluruh wilayah. Namun hal itu tidak berhasil untuk merebut kekuasaan, dan Liberia resmi berdiri menjadi sebuah negara pada tahun 1847. Iran merupakan salah satu negara di kawasan Timur Tengah
tepatnya di Asia Barat Daya. Pada tahun 1800-an, Rusia dan Inggris pernah berjuang untuk merebut kedaulatan Iran dan berusaha membangun kerajaannya di wilayah timur. Bahkan, Iran sempat kehilangan sebagian wilayahnya saat perang. Namun Iran berhasil bangkit dan mempertahankan negaranya. Itulah beberapa negara yang tak pernah dijajah dan berhasil mempertahankan kedaulatannya. Meski dengan berbagai usaha negara lain untuk merebut kekuasaan, ternyata negara-negara ini bisa bangkit ya. Di dunia ini banyak sekali misteri atau pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Salah satunya adalah proses kelahiran kembali dari tubuh yang lama ke tubuh yang baru atau yang biasa disebut reinkarnasi. Namun ada beberapa orang yang dipercaya telah mengalami proses reinkarnasi berdasarkan pengalaman dan pengakuan pribadi. Berikut beberapa kisah nyata reinkarnasi manusia yang Top Files rangkum untuk Anda. Kisah pertama datang dari seorang gadis muda di New Delhi, India bernama Shanti Devi yang lahir di tahun 1926. Pada umurnya yang ketiga tahun, Shanti Devi mengingat dan bercerita tentang dirinya yang berada di kehidupan masa lalu di kota Mathura. Pada kesaksiannya, ia bercerita menikahi saudagar kain dan melahirkan seorang anak laki-laki, lalu meninggal 10 tahun kemudian. Tak hanya itu, Shanti Devi juga menceritakan secara detail tentang kehidupannya yang lalu hingga menginjak usia 9 tahun. Tak percaya begitu saja, pernyataan tersebut dicatat dan direkam untuk dibuktikan kebenarannya. Selang beberapa waktu sejumlah tim dikerahkan ke kota Mathura untuk membuktikan kebenaran dari cerita tersebut. Dari hasil pencarian, tim pun menemukan fakta bahwa Shanti Devi benar-benar mengenali kehidupan masa lalunya, di mana ia mengetahui jalan menuju rumahnya ketika ia hidup di masa lalu. Shanti Devi juga mengingat ada sejumlah uang yang ia sembunyikan di rumah tersebut. Namun ketika mengecek uang tersebut, mantan suaminya mengaku telah memindahkan uang dari tempat persembunyian yang dibuat oleh Shanti Devi. Kisah kedua datang dari bocah berusia 5 tahun yang bernama Luke. Pada kesaksiannya, Luke menceritakan pengalaman hidup di masa lalunya kepada sang ibu, Erika Ruehlomen. Pada ceritanya, Luke menjelaskan jika dirinya di masa lampau merupakan seorang gadis yang memiliki rambut hitam dan mengenakan anting seperti yang ibunya punya. Selain itu, Luke juga bercerita tentang seseorang bernama Pam yang membuat Erika kebingungan. Luke juga menceritakan kalau dirinya pernah tinggal di Chicago dan tewas akibat insiden kebakaran yang terjadi di Hotel Paxton pada Maret 1993. Mendengar informasi tersebut, ibunya langsung mencari informasi serupa melalui mesin pencarian dan menemukan bukti jika pada insiden kebakaran tersebut telah menelan korban. Salah satunya seorang wanita bernama Pam Robinson, orang yang pernah diceritakan sang anak. Sontak kejadian itu pun membuat Erika terkejut sekaligus keheranan tentang cerita reinkarnasi Luke. Kisah ketiga datang dari balita bernama James Leininger. Bermula dari hadiah pesawat terbang, dirinya mulai terobsesi dan bermimpi buruk. Dalam mimpinya ia melihat jelas pesawat perang, serangan peluru, dan kecelakaan yang menakutkan. Ia pun bercerita kepada orang tuanya tentang hal tersebut. Suatu hari, James sedang menonton acara TV anak-anak yang memperlihatkan adegan pesawat. Secara tiba-tiba ia pun memberitahu secara jelas kepada sang ayah bagaimana perawatan dan prosedur sebelum menerbangkan pesawat. James pun menceritakan bahwa dirinya pernah terbang dari landasan kapal besar Natoma dan memiliki kopilot bernama Jack Larson. James pun mengatakan jika ia pernah meninggal di daerah bernama Iwo Jima. Rasa penasaran pun membuat ayahnya mencari informasi serupa mengenai kebenaran cerita dan mimpi yang dialami anaknya. Atas pencariannya, ia menemukan Natoma dan keberadaan Jack Larson yang masih hidup, serta kisah tentang pilot bernama James M. Huston Jr. yang meninggal persis seperti kisah sang anak. Kisah terakhir datang dari Gus Taylor. Di usia 18 bulan, dirinya bercerita dengan terbata-bata jika ia merupakan kakek dari keluarganya yang telah meninggal. Awalnya keluarga Taylor hanya menganggap hal tersebut adalah gurauan belaka dan tidak menghiraukan perkataannya. Tetapi ketika Taylor berusia 4 tahun, ia dapat mengenali seluruh anggota keluarganya ketika melihat foto-foto seluruh anggota keluarga dan menunjuk adiknya kala itu. Tak hanya itu saja, Taylor pun mengetahui rahasia kematian sang adik yang dibunuh dan dibuang ke San Francisco.
Akhirnya seluruh keluarga yakin jika Taylor merupakan reinkarnasi dari kakek keluarganya. Bagaimana pemirsa setelah mendengar kesaksian dari orang-orang tersebut? Apakah Anda menjadi percaya bahwa proses reinkarnasi benar-benar terjadi atau hanya gurauan semata?